Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Desi Kumalasari, Edi Sunarto, Fiorentika, Jaktim Siregar, dan Mangasi Rivaldo. Baiklah, yang pertama presentasi adalah saudari Fiorentika. Kepada saudari Fiorentika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiorentika dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi. Dialog manusia dan sistem dipengaruhi oleh bentuk interface. Dan yang kedua itu adalah interaksi mengambil tempat antara sosial dan organisasi, framework yang mempengaruhi user dan sistem. Dan yang ketiga itu adalah cakupan luas untuk tingkat keharusan komunikasi user dan sistem dalam melakukan tugasnya. Yang pertama itu adalah batch processing, yaitu tidak diperlukan input langsung dari user. Yang kedua ada direct manipulation and virtual reality, yaitu semua dikontrol oleh user. Selanjutnya ada level interaksi. Level interaksi itu terbagi menjadi 4, yaitu goals level. Yang pertama, untuk struktur manusianya, goals dari user. Untuk struktur komputernya itu ada output pada dunia nyata. Dan yang kedua itu ada task level. Untuk struktur manusia adalah pengetahuan user pada task domain. Dan yang untuk struktur komputer, komputer mempresentasikan task domain. Dan yang ketiga ada level dialog level. Untuk struktur manusia adalah pengetahuan user dalam berbahasa. Untuk struktur komputer, perintah bahasa komputer. Dan yang terakhir input output level. Untuk struktur manusianya tangan, mata, telinga user. Dan untuk struktur komputernya yaitu input itu contohnya keyboard, tampilan dan input lainnya. Untuk output tampilan printer dan output lainnya. Selanjutnya ada terminologi interaksi. Yang pertama ada domain. Domain adalah area keahlian dan pengetahuan pada bagian dunia nyata. Dan yang kedua menginginkan hasil dari suatu tugas. Dan yang ketiga ada task atau tugas operasi untuk memanipulasi muatan dari domain. Selanjutnya ada intention, yaitu aksi khusus untuk menemukan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada task analysis, yaitu identifikasi ruang masalah yang berkaitan dengan domain, tujuan, tugas, dan maksud. Yang selanjutnya ada itu sistem, yaitu aplikasi komputer. Dan selanjutnya ada task language, adalah bahasa user menjelaskan atribut domain yang relevan terhadap kondisi pengguna. Yang terakhir ada core language, yaitu bahasa sistem menjelaskan atribut domain yang relevan terhadap kondisi sistem. Adapun siklus dari interaksi, yang pertama itu ada goals, lalu ke sistem. Goals ke sistem itu terbagi menjadi execution atau evaluation. Menurut Donald Normans, model mempunyai 7 komponen. Yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua membentuk intention, yang ketiga menetapkan rangkaian aksi, dan yang keempat itu melaksanakan aksi, dan yang kelima melihat kondisi sistem, yang keenam menginterpretasikan kondisi sistem. Dan selanjutnya mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goals dan intention. Model Norman berkonsentrasi pada pandangan pengguna antarmuka. Selanjutnya ada siklus interaksi. Untuk goals itu sendiri yaitu menetapkan tujuan. Dan yang kedua ada execution, yaitu membentuk intention, menetapkan rangkaian aksi, melaksanakan aksi. Lalu selanjutnya ada evaluation, yaitu melihat kondisi sistem, menginterpresentasikan kondisi sistem, mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goals dan intention. Lalu selanjutnya penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Desi Kumalasari. Kepada Desi dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang presentasi berikut. Goal of execution and goal of evaluation. Desain interface yang baik, goal harus seminimal mungkin. Goal of execution, jika aksi-aksi yang dibentuk oleh user tidak bisa dibentuk oleh sistem. Aksi dari user sulit dirumuskan oleh input. Sistem aksi yang dirumuskan oleh user tidak sama dengan aksi yang diizinkan oleh sistem. Goal of evaluation, jika presentasi dari aksi tidak bisa dimengerti oleh user dan user sulit menerjemahkan output dari sistem, harapan user pada perubahan status sistem tidak sama dengan presentasi aktual dari status sistem. Berikut contoh dari goal of execution dan goal of evaluation. Dari user goals menuju ke physical system disebut visualization. Dari physical system menuju ke user goal disebut feedback. Kesalahan manusia: 1. Tergelincir memahami sistem dan tujuan. Benar perumusan tindakan salah. 2. Kesalahan mistakes, mungkin bahkan tidak punya tujuan benar. 3. Memperbaiki segala sesuatu. Slip desain antarmuka yang lebih baik, kesalahan pemahaman yang lebih baik sistem. Selanjutnya, kerangka kerja interaksi. Ada 4 komponen kerangka kerja interaksi, masing-masing memiliki bahasa yang unik interaksi. Terjemahan di antara bahasa yang ada masalah dalam interaksi sama dengan masalah dalam penerjemahan. 4 komponennya yaitu user, input, sistem, dan output. Ini contoh dari evaluasi dari 4 komponen. Selanjutnya, kerangka kerja. 1. Niat pengguna. Diterjemahkan ke dalam tindakan di antarmuka. Diterjemahkan ke dalam status perubahan sistem. Tercermin dalam tampilan output. Ditafsirkan oleh pengguna. 2. Kerangka umum untuk memahami interaksi. Tidak terbatas pada sistem komputer elektronik. Mengidentifikasi semua komponen utama yang terlibat dalam interaksi. Memungkinkan sistem penilaian komparatif. Suatu abstraksi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mangasi Rivaldo dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa bagian dari materi kami, yaitu ergonomi. Ergonomi merupakan suatu tentang karakteristik fisik dan interaksi yang mengarah kepada faktor kenyamanan kerja. Memahami keseluruhan kondisi manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan. Ergonomi baik menentukan standar dan pedoman untuk membatasi cara kita mendesain aspek tertentu di sistem. Contoh-contoh ergonomi ada pengaturan kontrol dan tampilan. Contohnya dikelompokkan berdasarkan fungsi dan frekuensi pengguna atau secara berurutan. Yang kedua ada lingkungan sekitar. Contohnya pengaturan tempat duduk beradaptasi untuk mengatasi semua ukuran pengguna. Yang ketiga ada masalah kesehatan. Contohnya posisi fisik, kondisi lingkungan atau suhu kelembapan, pencahayaan, dan kebisingan. Yang kelima ada penggunaan warna. Contohnya pengguna warna merah untuk peringatan, hijau untuk oke, kesadaran, keputaran warna, dan lain-lain. Contoh ergonomi sudah dijelaskan pada gambar slide di makalah kami, di PPT kami. Itu ada 6 contohnya. Yang lanjut kita masuk ke ergonomi industri. Di ergonomi industri ini juga kita sudah jelaskan melalui gambar, ada gambar 1 dan gambar 2. Dan dilanjut prinsip ergonomi. Satu itu ada prinsip fisikal, yaitu menjadikan segala sesuatu mudah dijangkau, bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok. Yang ketiga ada bekerja dengan postur yang sesuai. Yang keempat ada mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan. Yang kelima ada meminimalkan kepenatan atau keletihan. Yang keenam ada mengurangi
pengulangan yang berlebihan. Yang ketujuh ada memberikan jarak, ruang, dan akses. Yang ke-8 ada meminimalkan kontak stres. Lanjut. Di sini ada prinsip ergonomi yang prinsip fisikal atau LJT. 1. Memberikan mobilisasi dan mengubah postur posisi, atau 2. Menahan getaran. Ketiga, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Itu terbagi menjadi pencahayaan yang tepat dan temperatur yang tepat. Mungkin itu saja bagian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Prinsip kognitif, di mana terdiri dari adanya standarisasi, membuat stereotipe, menghubungkan aksi dengan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, memberikan image atau gambaran yang jelas, membuat redundansi, misal warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lain, membuat pola atau patterns, memberikan stimulan yang bervariasi sesuai kondisi, memberikan umpan balik secara cepat atau seketika. Ya, ini adalah contoh dari ergonomi, gambar dari contoh ergonomi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya interaksi. Yang pertama yaitu Command Line Interface. Command Line Interface atau bisa disebut dengan CLI adalah tipe antarmuka di mana user berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan perintah di tiap-tiap baris tertentu, di mana command line interface ini memiliki kelebihan yaitu mudah membuat folder dan subfolder, cepat dalam mengopi, spesifikasi hardware tidak harus tinggi, dan akses cepat. Dan kekurangannya yaitu risiko kehilangan file lebih besar apabila ceroboh, tampilan yang kurang menarik, masih menggunakan perintah dalam bentuk teks. Baiklah, selanjutnya yaitu menus. Menus adalah sebuah cara dari sistem untuk mempresentasikan pilihan-pilihan interaksi kepada user, di mana tiap instruksi dapat menyebabkan perubahan kondisi interface. Seleksi bisa dilakukan dengan kursor key, mouse click, maupun alternate atau ALT yang ditambah dengan kode huruf atau angka, dimana kelebihannya yaitu yang pertama ideal, memungkinkan eksplorasi, menginstruksikan pengembalian keputusan, adanya penanganan kesalahan yang mudah, memerlukan sedikit pengetikan. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk tampilan grafis, tidak cocok untuk pemasukan data, tidak cocok untuk dialog terinisasi pengguna, tidak cocok untuk dialog terinisasi campuran.
Baiklah, selanjutnya yaitu natural language. Natural language processing biasa disebut dengan pemrosesan bahasa alami, adalah bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Bahasa alami yang disebut dengan natural language adalah suatu bahasa yang diucapkan, dituliskan, disyaratkan oleh manusia untuk berkomunikasi umum. Jadi bahasa alami atau natural language yaitu bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia, di mana memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan sintaksis, luas dan powerful, mudah melakukan interaksi, merupakan inisiatif campuran, dan di mana kekurangannya yaitu mempunyai dualisme, tidak presis, bertele-tele, perancangan perangkat lunak yang rumit, dan tidak efisien. Yaitu interaksi question atau answer. Question atau answer adalah topik IR yang ditujukan untuk memperoleh jawaban yang tepat dari query yang berbentuk pertanyaan. User diberikan serangkaian pertanyaan yang pilihan jawabannya disediakan oleh sistem dan jawaban akan dipilih oleh user. User akan dibimbing tahap demi tahap selama proses interaksi. Keuntungan dari interaksi ini yaitu cocok untuk pengguna pemula, sering digunakan dalam sistem informasi. Kekurangannya yaitu harus sering dilatih dan perlu keahlian dalam memahami sintaks. Oke, selanjutnya form filling spreadsheet and spreadsheets. Form fill adalah sebuah cara dari sistem interaktif untuk meminta data atau informasi kepada user. Sistem nantinya akan menyediakan beberapa pertanyaan disertai dengan kolom kosong yang nantinya akan diisi oleh user sesuai batas maksimal kolom tersebut. Kelebihan interaksi ini yaitu isian data yang disederhanakan, training minimal, terstruktur, mempermudah entry data, perancangan yang mudah, dan kekurangan dari interaksi ini yaitu memerlukan banyak tempat di layar, terkadang lambat, tidak cocok untuk comment selection, mekanisme navigasi kurang jelas. Baiklah, selanjutnya yaitu WIM. WIM merupakan ragam default dari sebagian besar aplikasi sistem komputer saat ini. WIM merupakan ragam interaksi yang berbasis pada yang pertama window. Window merupakan area pada layar monitor yang mempunyai sifat seperti terminal yang independen, dapat terdiri dari teks atau grafis. Yang kedua ada icon. Icon merupakan gambar berukuran kecil yang mewakili suatu objek dalam antarmuka, dapat merupakan suatu lambang dari sebuah aplikasi atau tindakan.
Yang ketiga ada menu. Menu merupakan pilihan yang disediakan di layar. Pilihan menu dilakukan dengan menggunakan pointer. Kelemahan dari menu dapat memakan ruang layar, maka itu sebaiknya menu hanya muncul saat dibutuhkan. Selanjutnya ada pointer. Pointer merupakan komponen penting. Proses penunjukan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mouse. Selain itu juga dapat menggunakan joystick, trackball, atau tombol panah pada keyboard. Point win. Yang pertama, window. Keuntungannya yaitu memudahkan user pengguna untuk membuka lebih dari satu Windows. Kekurangannya yaitu membingungkan user jika membuka terlalu banyak window. Yang kedua ada icon. Keuntungannya memudahkan kita untuk mengetahui aplikasi yang ada karena beberapa aplikasi memiliki icon yang sama. Kekurangannya yaitu beberapa aplikasi memiliki icon yang sama sehingga membingungkan pengguna. Yang ketiga ada menu. Kelebihannya memudahkan pengguna untuk melakukan aktivitas yang ingin dilakukan. Kelemahannya yaitu dapat memakan ruang layar, maka dari itu sebaiknya menu yang hanya muncul saat dibutuhkan saja. Yang keempat ada pointer. Kelebihannya yaitu kita dapat memilih sesuatu dengan mudah menggunakan pointer. Yang kekurangan dari pointer yaitu ada beberapa pointer yang desainnya kurang baik sehingga menyulitkan pengguna yang memakainya. Oke, selanjutnya point and click. Point click adalah aksi yang dilakukan oleh pengguna komputer dengan menggerakkan kursor menuju lokasi tertentu pada layar, dan kemudian tombol mouse atau pointing device lainnya. Kelebihannya yaitu cara kerjanya sederhana. Cara dasar dalam pengoperasian hardware komputer mudah digunakan. Kekurangannya yaitu tidak tersedia fungsi statis. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.